matematika, khususnya materi aljabar, masih banyak siswa yang merasa kesulitan memahami operasi matematika karena materi dianggap abstrak dan sangat membosankan. Akibatnya, siswa menjadi kurang aktif dan kurang termotivasi dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan suatu media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan menyenangkan agar siswa lebih mudah memahami konsep aljabar. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan menggunakan alat permainan. Alat permainan ini dinamakan Mathblocks atau Mathematics Tower Blocks. Media ini mengadaptasi permainan blok susun yang dipadukan dengan kartu-kartu soal matematika. Kartu soal tersebut terdiri atas 3 tingkatan kesulitan, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Dengan adanya variasi tingkatan tersebut, siswa dapat tertantang untuk berpikir dan menyelesaikan masalah secara bertahap. Dalam penggunaannya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok harus menyelesaikan soal dengan tepat agar dapat menyusun balok dan memperoleh poin. Melalui permainan ini, siswa tidak hanya belajar secara individu, tapi juga bekerjasama dengan anggota kelompok lainnya. Selain membantu memahami konsep aljabar, Mathematics Tower Block juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kerjasama tim, serta menumbuhkan motivasi belajar siswa. Dengan demikian, diharapkan media ini mampu menciptakan suasana pembelajaran matematika yang lebih aktif, hidup, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai materi aljabar yang digunakan dalam Mathematics Tower Block. Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol-simbol atau huruf-huruf untuk merepresentasikan angka atau suatu kuantitas dalam matematika. Nah, huruf-huruf tersebut digunakan untuk menggantikan nilai yang belum diketahui dalam matematika tersebut gitu. Dalam aljabar juga, kita sering menemukan penggunaan variabel seperti huruf X, huruf Y, ataupun huruf A gitu. Nah, itu tuh adalah untuk menyatakan suatu nilai tertentu. Oleh karena itu, aljabar sering digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan matematika yang melibatkan nilai yang belum diketahui. Secara umum, aljabar dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menentukan nilai yang belum diketahui melalui manipulasi simbol-simbol matematika. Dalam pembelajaran aljabar, siswa tidak hanya belajar menghitung angka, tetapi juga belajar memahami hubungan antar simbol dan operasi matematika itu sendiri. Misalnya, pada bentuk 3x ditambah 5, di mana angka 3 disebut koefisien, x disebut variabel, dan 5 disebut konstanta. Pemahaman mengenai unsur-unsur aljabar tersebut sangat penting karena menjadi dasar dalam menyelesaikan operasi bentuk aljabar. Dalam pengembangan media Mathblocks, materi aljabar difokuskan pada pemahaman konsep dasar serta operasi hitung bentuk aljabar. Operasi hitung tersebut meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Contohnya pada operasi penjumlahan seperti 2x ditambah 3x, hasilnya adalah 5x. Hal ini terjadi karena kedua suku tersebut memiliki variabel yang sama. Sedangkan pada bentuk 2x ditambah 3y, kedua suku tersebut tidak dapat dijumlahkan karena variabelnya berbeda. Oleh karena itu, siswa perlu memahami konsep suku sejenis dalam aljabar. Selain penjumlahan dan pengurangan, siswa juga mempelajari operasi perkalian bentuk aljabar. Misalnya, 2x dikali 3x akan menghasilkan 6x kuadrat. Dalam operasi ini, koefisien dikalikan dan variabel dengan jenis yang sama. Dijumlahkan pangkatnya. Materi seperti ini sering dianggap sulit oleh siswa karena melibatkan simbol dan aturan-aturan tertentu. Oleh sebab itu, penggunaan media pembelajaran yang menarik sangat diperlukan agar siswa lebih mudah memahami konsep tersebut. Kesulitan siswa dalam mempelajari aljabar umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman konseptual dan prosedural. Banyak siswa yang masih mengalami kesalahan dalam menentukan suku sejenis, menggunakan tanda operasi, maupun langkah-langkah menyelesaikan perhitungan aljabar. Selain itu, pembelajaran yang terlalu berfokus pada materi atau teori dan latihan soal cukup membuat siswa merasa bosan dan tidak termotivasi dalam belajar matematika. Selain membantu memahami konsep aljabar, Mathematics Tower Block juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kerjasama tim, serta menumbuhkan motivasi belajar siswa. Dengan demikian, diharapkan media ini mampu menciptakan suasana pembelajaran matematika yang lebih aktif, hidup, dan menyenangkan. Kami akan mendemonstrasikan cara penggunaan media pembelajaran matematika Mathblocks. Permainan ini dilakukan secara berkelompok untuk melatih kemampuan kerjasama, strategi, dan kemampuan menyelesaikan soal matematika. Sebelumnya, kita akan menjelaskan dulu apa saja yang ada di dalam box ini.
Baik, pertama-tama di sini teman-teman bisa lihat ya ada box berwarna hijau gitu ya, sesuai dengan tema yang kami pilih. Kemudian di bagian atasnya itu ada judul atau tulisan di mana Math Blocks atau Mathematics Tower Blocks. Kemudian di sini ada keterangan Fun Way to Learn Aljabar. Nah, di sini siswa bisa belajar aljabar dengan cara yang menyenangkan. Kemudian di sini juga ada keterangan di mana terdapat 45 balok. Kemudian ada kartu. Kemudian ada buku panduan gitu ya. Nah, alat permainan ini disusun untuk SMP, MTS atau sederajat. Selanjutnya kita akan membuka boxnya gitu ya. Di sini tuh kita tuh misalnya gitu ya beberapa skat gitu agar memudahkan guru dan siswa dalam menggunakannya. Nah, di sini tuh ada beberapa kartu, yang mana kartu yang ketiga ini tuh menunjukkan kesulitan si soalnya gitu, tingkat kesulitan si soalnya. Nah, yang pertama ada kartu yang berwarna hijau, yang mana si soalnya tuh mudah gitu ya teman-teman cara pengerjaannya. Yang kedua ada kartu berwarna kuning, yang mana pengerjaan juga sedang gitu ya untuk dikerjakan oleh siswa. Yang terakhir ada kartu soal berwarna merah, yang mana tingkat kesulitannya itu sukar gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya Yang di sini ada balok-baloknya gitu ya teman-teman. Nah, seperti kartu pada sebelumnya gitu ya, untuk warna balok yang warna hijau ini untuk soal yang mudah gitu ya. Kemudian balok yang warna kuning untuk soal yang sedang. Kemudian di sini ada balok yang berwarna merah untuk soal yang sukar gitu. Nah, cara penggunaannya itu yaitu ketika siswa mengambil kartu kemudian menjawab soalnya sesuai dengan kartu yang mereka pilih. Misalkan siswa tersebut memilih kartu yang warna hijau atau kartu yang mudah, maka kemudian siswa tersebut mengambil balok yang warna hijau kemudian disusun secara rapi gitu ya. Itu pun berlaku untuk warna selanjutnya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan menjelaskan buku panduannya gitu ya. Yang di dalam buku panduan ini tuh yang pertama ada aturan permainan, yang kedua ada langkah-langkah penggunaan, dan yang terakhir ada kunci jawaban. Jadi soal-soal yang tadi kita sebutin gitu, ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sukar. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari buku panduan secara rinci. Yang pertama dimulai dari cover, tertulis guidebook atau buku panduan. Halaman pertama terdapat aturan permainan. Terdapat 3 kartu soal dan balok berdasarkan tingkat kesulitannya. Yang pertama, warna hijau dengan 1 poin, warna kuning dengan 2 poin, warna merah dengan 3 poin. Jika terdapat siswa yang mengambil kartu zong, maka kelompok tersebut harus mengambil 2 balok yang sudah disusun. Setiap kelompok harus menyusun balok sesuai dengan warna kartu soal yang berhasil diselesaikan. Apabila susunan balok roboh, siswa harus menyusun kembali balok tersebut ke posisi semula sebelum melanjutkan permainan. Apabila terjadi skor seri, maka setiap kelompok akan diberikan 1 soal tambahan yang harus dikerjakan secara cepat. Kelompok yang menjawab dengan benar dan tercepat menjadi pemenangnya. Halaman kedua terdapat langkah-langkah penggunaan. Yang pertama, siapkan balok dan kartu soal. Kedua, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk berlomba mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, guru memberikan lembar jawaban kepada setiap kelompok. Yang keempat, perwakilan kelompok mengambil 1 kartu soal secara acak, bebas memilih warna sesuai strategi kelompok. Kelima, kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan soal tersebut pada lembar jawaban yang tersedia. Setelah selesai, 1 orang perwakilan berlari menuju guru untuk melakukan verifikasi jawaban. Selanjutnya, apabila jawaban benar, kelompok diperbolehkan mengambil dan menyusun 1 balok sesuai warna kartu soal yang diselesaikan. Apabila jawaban salah, kelompok wajib mengembalikan kartu soal dan menggantinya dengan kartu soal yang baru. Durasi permainan adalah 15 menit. Balok yang didapatkan harus disusun ke atas. Setelah waktu habis, guru akan menghitung total poin berdasarkan akumulasi warna balok yang disusun. Kelompok dengan akumulasi poin tertinggi dinyatakan sebagai pemenangnya. Pada halaman keempat dan seterusnya sampai halaman belakang terdapat kunci jawaban yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Ya, karena ini Pak ngambil kartunya yang Pak. Benar-benar. Langsung aja bermain 15 menit ya. Mulai dari sekarang. Wow, pacar ini Maya. Susi lahir 5 tahun sebelum tahun 2000. Ditambah X ulang tahun Susi yang ke-17 tahun jatuh pada berapa ya Maya? Karena 1 tiket anak di taman bermain sebesar dan tiket dewasa.
bentuk aljabar dari total harga tiket lalu tentukan jumlah biaya. aduh Ibu pusing. Bisa kok bisa. Itu sedang. Apa sih yang di sana? apa kamu jangan lihat-lihat. Iya. Benar lanjut. Benar gak ibu? Iya benar lanjut. Salah itu mah salah. Ambil baloknya Maya ngambil baloknya. Sesuai warnanya. Ya. Terus sekarang ambil kartu lagi Maya. Yang lain. Zong, tanya ibu yuk. Ibu, kok ini tulisannya Zong ya? Oh, alah, kalau zong berarti kalian harus ngeluarin 2 balok. Bebas Kalau ini, apanya? ya bebas. Kalau ini kan berarti satu lagi. Berarti misalnya ini diambil. Dah. Oh, kalian Oh, begitu. jadi kita mengurangi gitu, Bu. Iya, maaf ya. Tadi kan sudah ibu jelaskan. Oh iya. Baik ibu. Ya. Karena ya kita jadi ngurang poinnya. Ya nggak apa-apa deh, ayo kita kerjain lagi. Habis angkatannya. Kita bakal hitung poinnya ya, mulai dari kelompok 1. Kuning berapa coba poinnya? 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 1 7 tambah 1 8 tambah 3 11 tambah 3 14. Oke, Jago sih, emang jago. Iya, keren. Gitu kita. Kelompok 2 kita hitung ya. Iya, Ibu. Pertama 2 tambah 3 5 tambah 3 8 8 tambah 2 10 tambah 1 11. Karena poin kelompok 1 lebih besar, maka kelompok 1 pemenangnya. Dapat apa, Bu? Dapat soal lagi mau nggak? Oke anak-anak, sudah selesai kita bermain hari ini. Selamat kepada kelompok 1 sebagai pemenangnya. Yeay. Kelompok 2 jangan bersedih hati ya. Nanti semoga kedepannya bisa lebih semangat dan bisa lebih tinggi poinnya. Perasaan anak-anak setelah bermain ini seru ya. Terus lebih semangat gitu nggak ngerjain? Iya, kompetitif gitu, Bu. Oh iya, mantap. Alhamdulillah berarti media permainan ini cocok gitu ya untuk anak SMP seusia kalian. Semoga media ini dapat bermanfaat dengan baik. Diamet Tower Blocks juga dapat membantu guru menciptakan suasana kelas yang lebih aktif dan interaktif. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan belajar melalui permainan edukatif ini. Dengan demikian, Diamet Tower Block tidak hanya berguna sebagai alat bantu pembelajaran matematika, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi, kerjasama, kemampuan berpikir kritis, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan bagi siswa.